wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, pertama yaitu pengertian keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memasuki tentang keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibu akan menceritakan sedikit tentang seorang tokoh sejarah peradaban Islam, yaitu seorang tokoh yang bernama yang sangat agung dan dimuliakan, yaitu Muhammad bin Abdullah. Dalam diri Nabi Muhammad SAW itu ada dua kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan agama dan yang kedua kekuasaan duniawi. Jadi di dalam kekuasaan agama, Nabi Muhammad dianggap sebagai Rasulullah, dan kekuasaan duniawi Nabi Muhammad yaitu sebagai pemimpin di kota Madinah. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang keperwiraan. Arti keperwiraan adalah keberanian atau kepahlawanan. Keberanian atau kepahlawanan. Di sini yaitu keberanian seseorang dalam menyampaikan kebenaran, keberanian seseorang dalam menyampaikan ajaran syariat yang benar, membela bangsa dan negara. Jadi keperwiraan Nabi Muhammad SAW yaitu artinya sifat-sifat keberanian dan kepahlawanan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik di kota Madinah. Sifat keberanian Nabi Muhammad SAW dapat dilihat adalah kelompok tertindas oleh kelompok Quraisy di Mekah. Yang kedua, berani mengungkap kebenaran di hadapan keluarga dan tokoh jahiliyah. Yang ketiga, berani mengajak masyarakat Mekah untuk memeluk Islam. Jadi, keperwiraan Nabi Muhammad SAW yaitu beliau orangnya pemberani dalam membela kelompok yang tertindas, yang dikuasai oleh kelompok Quraisy di Makkah. Yang kedua, beliau mengungkap kebenaran, berani mengungkap kebenaran di hadapan keluarga dan tokoh-tokoh jahiliyah. Yang ketiga, beliau berani mengajak masyarakat Mekah untuk memeluk Islam. Itulah tokoh yang bernama Nabi Muhammad SAW. Pahlawanan Nabi Muhammad SAW, kita lihat yang pertama yaitu sebagai pemimpin masyarakat Mekah hijrah ke Madinah. Pada saat masyarakat Mekah hijrah ke Madinah, beliau yang memimpin dari masyarakat Mekah untuk hijrah ke Madinah. Yang kedua yaitu sifat kepahlawanan beliau menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Ibu jelaskan lagi, kaum Muhajirin yaitu orang-orang Mekah yang hijrah menuju Madinah, sedangkan kaum Ansar penduduk Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah dan orang-orang Mekah. Yang ketiga yaitu sifat kepahlawanan Nabi Muhammad SAW mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Yang keempat yaitu sifat kepahlawanan beliau memimpin masyarakat mempertahankan kota Madinah. Kemudian kita masuki yaitu yang kedua, keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW tadi tentang pengertian keperwiraan. Yang kedua yaitu penjelasan dari keperwiraan Nabi Muhammad SAW untuk mempertahankan kota Madinah. Yang pertama yaitu terjadinya peristiwa Badar. Peristiwa Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan kaum kafir yang terjadi di sekitar sumber air yang bernama Badar.
Lokasinya antara Mekah dan Madinah yang biasanya menjadi tempat persinggahan bagi semua kafilah dagang dari Suriah. Jadi Badar, lokasinya antara Mekah dan Madinah yang biasanya menjadi tempat persinggahan bagi semua kafilah dagang dari Suriah. Jadi perang Badar ini terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Saat peperangan ini Rasulullah melakukan puasa Ramadan dan sholat fardu 5 waktu. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah dengan jumlah 313 pasukan, 70 ekor unta dan 3 ekor kuda bertempur menghadapi pasukan kafir Quraisy Mekah yang berjumlah sekitar 950 sampai 1000 pasukan. Pimpinan beliau kafir Quraisy yaitu Abu Sufyan dengan 100 ekor kuda dan 700 ekor unta dan 600 pakaian perang. Jadi pertempuran ini yaitu bangsawan Quraisy Mekah yaitu yang turut bergabung diantaranya Amr bin Hisham atau Abu Jahal, Walid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf. Jadi ini pemimpinnya bernama Abu Jahal yaitu paman dari Rasulullah yang kafir. Kemudian pertempuran kaum muslimin diwakili oleh Ali bin Abi Thalib, Ubaidah bin Haris dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan anak ibu, perang Badar ini merupakan peristiwa pertama pertempuran antara umat Islam dan kafir Quraisy. Pasukan yang tewas, orang-orang kafir yang tewas dalam pasukan tersebut sebanyak 70 orang termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab, yaitu paman dari Rasulullah, pamannya yang kafir. Kemudian pemenang dari peristiwa Badar ini adalah kaum muslimin. Sebanyak 70 orang yaitu kaum kafirnya menjadi tawanan oleh orang-orang kaum muslimin. Sedangkan sebanyak 14 orang kaum muslimin itu mati syahid. Selain mendapat tawanan sangat banyak, umat Islam juga mendapatkan harta rampasan perang yang berlimpah. Jadi dampaknya dari kemenangan itu, masyarakat Islam itu mendapatkan harta rampasan. Harta rampasan orang kafir itu boleh diambil oleh kaum muslimin. Itu hukumnya halal dimakan oleh orang-orang kaum muslimin. Harta rampasan itu, sehingga mereka yaitu mendapatkan harta yang banyak. Jadi dalam peristiwa ini Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Rasulullah yaitu menjadi seorang pemimpin yang utama yang patut diperhitungkan dalam peristiwa Badar ini. Sampai di sini penjelasan Ibu. Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak yaitu yang di halaman 3. Anak-anak Ibu bisa menjawab soal pertanyaan esainya sebanyak 4 soal. Anak-anak Ibu bisa dikumpulkan minggu depan dan dibantu oleh orang tuanya di rumah. Sampai di sini penjelasan Ibu. Apabila ada kekurangan Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.